Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabil imamil mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Suatu ketika Imam Al-Ghazali bertanya kepada muridnya, "Wahai muridku, apa yang paling berat?" Guru para murid Imam Al-Ghazali menjawab, yang berat itu adalah gunung apa dan sebagainya. Tetapi Imam Al-Ghazali mengatakan sesungguhnya yang paling berat adalah amanah. Nah, ini yang amanah ini yang rasanya yang paling berat ketika saya disampaikan untuk menjadi narasumber dalam acara Ngobras ini. Kalau kita bicara soal kepahlawanan, tentu saya ingin berbicara dalam konteks saya, karena saya bukan Prof. Mustari yang menghafal semuanya sejak Portugis sampai hari ini. Sejak Portugis, Spanyol sampai terakhir dijelaskan, tentu beda. Saya ingin berbicara dalam konteks pahlawan tanpa tanda jasa. Inilah guru biasa disebut karena saya berasal dari Universitas Negeri Makassar. Makanya saya ingin berbicara dalam konteks pahlawan pada hari ini, dan tentunya bagaimana peran pendidikan. Ini karena selaku akademisi Universitas Negeri Makassar, tentu ingin saya berbicara keahlian saya. Sebab kalau saya bicara hadis, bukan keahlian saya. Saya paling mengagumi Andre Gurutta Sanusi Baco. Saya paling kagum sama beliau. Utiwi Katulutulu. Saya selalu membawa beliau mimpi karena waktu saya kecil, saya masih ingat sekali nasapu-sapu uluku. Saya di Masjid Raya Makassar, kalau tidak salah tahun 70-an tahun 80-an itu, yang jelas terakhir itu dia sapu kepala saya. Dia bilang menjadi profesor matu anak ya gitu. Saya itu makanya saya selalu ingat itu karena waktu saya kecil membuka. Makanya saya suka kalau berceramah menggunakan bahasa Bugis karena saya kagum sama Andre Gurutta. Sanusi Baco Andre Gurutta selalu menggunakan kaidah-kaidah lokal, bahasa Ugi ceramah, dan itu saya pakai juga. Menggunakan kaidah-kaidah kearifan lokal. Nah, sapu lu maka ada calon profesor anak-anak ini. Cuma salahnya rupa Andre Gurutta, dia nak ada profesor, maka dia calon profesor ini orang. Makanya sampai hari ini saya juga masih calon profesor. Mustinna ro Andre Gurutta, maka di profesor anak-anak ya. Jadi kumas sapu-sapu ki ulu, kali profesor kumas sapu-sapu dulu dapat ada anak kecil, sapulah kepalanya, katakan profesor ini anak. Jadi katakan calon profesor ini. Pak calon tengeng gitu. Ya saya masih lektor kepala ini, belum profesor. Jadi mudah-mudahan itu menjadi inspirasi bagi kita semua, sekaligus mengenang Andre Gurutta almarhum Sanusi Baco. Suka sekali menggunakan kaidah-kaidah kearifan lokal. Makanya saya juga ingin menggunakan kaidah-kaidah kearifan lokal dalam mendidik anak-anak kita. Karena kepakaran saya adalah profesor nilai budaya. Nilai budaya dalam mendidik anak usia dini. Jadi sekarang ini kalau orang mau jadi profesor, pertama susah sekali nih hari ini. Karena banyak syarat-syaratnya. Di samping Scopus ada kepakaran. Dulu kan tidak ada kepakaran. Dari mana? Sekarang spesifik. Anda ini profesor apa? Saya profesor nilai budaya mendidik anak usia dini. Untuk itu, selalu saya menyampaikan dalam setiap ceramah saya,
perlunya kaidah-kaidah mendidik anak-anak kita, terutama dalam konteks keguruan. Ini penting sekali. Kenapa? Karena ya orang anak emak beda dengan kita dulu. Beda sekali. Kita dulu diajarkan nilai-nilai kearifan lokal yang sangat luar biasa. Maca ki mapatabe, maca ki mapua, semua kita semua. Kalau di guru kalau kita menyaksikan guru kita ke kiri, kita lari ke kanan. Copok bolanya guru, jadi atapnya guru itu tidak mungkin kita celah. Kenapa? Karena pesan orang tua kita. Makanya kalau konteks pahlawanan, saya selalu ingat pesan guru saya. Dulu katanya bambu yang diruncingkan namanya bambu runcing. Yang orang pakai tapi yang memusuk itu yang digunakan orang untuk berbal, itu namanya bambu runcing. Hari ini yang harus runcing adalah potolokmu. Itu kan gitu, pensilmu yang harus runcing. Runcingkan pensilmu, apa artinya? Itu bermakna kedalaman ilmu pengetahuan. Artinya sekolah kumadeceng patandrei pak disengemu, begitu. Itu sekolahlah baik-baik. Kita harus betul-betul sekolah baik-baik. Itulah intisari kepahlawanan untuk membawa bangsa ini mengajarkan ilmu pengetahuan. Dulu orang-orang tua kita itu mengajarkan berbagai filosofi, kaidah-kaidah. Misalnya kaidah persatuan. Kaidah persatuan saya selalu tidak pernah lupa. Itu harus saya hafal. Yang pertama adalah mabulo sipatang, mali siparape, reba sipatokong. Itu luar biasa, itu selalu saya ingat. Mabulo sipatang artinya bersatu, mali siparape artinya kalau ada temanmu yang hanyut maka selamatkan. Kalau ada yang tersangkut maka lepaskan. Mabulo sipatang, mali siparape, malilu sipakainge, kalau ada yang hilang ingatkan. Itu. Jadi hari ini coba kita lihat. Dalam konteks persatuan bangsa, maaf, saya pernah mengatakan, andaikan bisa diubah ini undang-undang, kembalikan pilkada di dalam konteks pemilihan DPRD. Karena pilkada secara langsung, rupanya lebih banyak negatifnya. Kenapa? Karena kita bercara baik. Mana hoax, mana berita-berita. Coba lihat hari ini, betapa banyak berita-berita beredar. Berita-berita hoax. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Ini kan fatabayyanu, apik diriki. Jadi kalau kita mendengarkan berita, berpikirlah, tempatkan sesuatu secara dengan akal sehat, timbang-timbanglah sebelum disebarkan, sebelum disampaikan. Anak-anak hari ini napi motok mah HP nih. Baru bangun dia sudah HP. Kita mana pernah ini mah HP. Ini riolo mapagoli maki. Hari ini anak-anak itu main HP, baru bangun, sampai tidur kembali. Betapa banyak informasi-informasi baik yang positif dan tidak sedikit yang negatif yang disaksikan oleh anak-anak hari ini. Maka lihatlah banyak kejadian-kejadian yang luar biasa, bahkan tidak masuk dalam konteks akal sehat. Karena ada guru yang melakukan hal yang tidak senonoh terhadap muridnya. Yang luar biasa diajari kita, matandre siri, patandrei sirimu. Ini sampai hari ini tuh betul-betul itu rasanya itu membekas sampai pada hari ini. Makanya saya dalam konteks pendidikan itu bagaimana supaya mengajarkan anak-anak filosofi untuk menggali kembali kearifan-kearifan lokal. Sifat tahu, sifat raja, sifat masing-masing. Ya ini kan harus diolah kembali. Bagaimana menciptakan satu uhuwah Islamiyah, innamal mu'minuna ikhwah. Ikhwah, jadi uhuwah Islamiyah yang berlandaskan pada apa yang telah disampaikan orang tua kita dulu. Ini banyak kita lupakan, sifat tahu, sifat masing-masing, sifat raja. Ini semua serekana panggaukan, maro ada, aro gau. Saya sekata antara ucapan dan perbuatan. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Ini qawlan sadida, ini maknanya adalah seia sekata antara ucapan dan perbuatan, magetang malempu ada tongeng. Ini penting sekali diajarkan kepada anak-anak kita untuk menggali kembali. Soal konteks kepahlawanan itu yang rasanya hilang dalam suasana milenial hari ini.
Karena kita sudah berada dalam konteks yang milenial, maka nilai-nilai kearifan lokal itu sudah terkikis. Makanya semangat-semangat yang tadi saya sampaikan itu sepertinya juga sudah perlu diolah kembali, supaya kita menghadirkan kembali pahlawan-pahlawan dalam konteks lokal dengan tidak mengabaikan konteks nasionalisme kita sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Ini perlu kembali kita olah. Kenapa? Karena sekarang ini orang suka sekali misalnya saya juga kalau menyaksikan perdebatan, kemarin saya menyaksikan beberapa perdebatan di pilkada, lo ini si Andre Bale bahkan saling mempermalukan. Ini kan yang seperti ini sudah memecah sebenarnya anak-anak yang menonton itu, anak saya yang menonton, dibilang begini ke calon pemimpin, Pak, kan gitu, padahal dia baru SD. Maka kan asal ro tanjakna ro kuna sekoloi manca bupati tahu tidak, nah itu pemimpin itu orang-orang terpilih, orang-orang yang baik. Tetapi karena diberikan satu wadah untuk mereka berdebat, mungkin tidak bermaksud saling mempermalukan, tetapi ucapan-ucapan itu sudah jauh dari konteks yang seharusnya diajarkan kepada anak-anak kita. Waqulu qaulan sadida, qaulan karima, qaulan baligha. Ini sudah jauh di konteksnya. Makanya perdebatan, saya pernah membaca dan saya kira di sini banyak guru saya, banyak al-mukarram, bahwa yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang paling keras di dalam berdebat. Itu yang paling dibenci Allah, itu orang yang paling keras berdebat. Dan yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang menghindari perdebatan meskipun dia paham tentang apa yang diperdebatkan itu. Makanya hari ini kalau mau berdebat, merdeka Pak, merdeka. Apa yang diperdebatkan? Pilkada, apalagi di warkop. Si kaca minum waruka, si kaca minum kopi, satu kelas dibeli kopi, didiskusikan dari pagi sampai sore. Rugi Pak Palu kopi. Itu satu kelas, itu satu kelas membicarakan pilkada, mulai dari Sulawesi Selatan bahkan sampai ke Aceh didiskusikan. Masya Allah. Nah ini yang saya maksud adalah bagaimana supaya kita kembali itu. Biarlah urusan, saya berpikir, mungkin perpikiran saya bukan pikiran seorang akademisi. Saya bilang kembalikan saja itu pemilihan gubernur, pemilihan bupati ke DPRD. Alenatona si Andre Bale. Palisungan di goroh pesan di alenatona hamisengi. Karena dulu kita tidak seperti ini. Sekarang Pak Denan sewa ada stampe molata. Denan dia pasang spanduk ini macam-macam di rumah. Kan banyak rumah-rumah sekarang itu dipasangi spanduk pilkada. Banyak rumah sekarang Pak. Tanya ada bola apa ya? Padahal orang tua kita dulu jangan aja nasimu jamu tanya aja makmu ya kan begitu. Kenapa? Runcingkan pensilmu. Makanya orang dari kampung, karena kita semua ini dari kampung, dari Bone, dari mana, dari Pindrang dan lain sebagainya. Kita tuh diajari memang dari awal, jangan kerjakan ini. Psikolog komadeci supaya kamu jadi profesor. Wadi komanci guru matandre. Makanya itu kaidah matola palallo dalam konteks orang Bugis Makassar itu melebihi prestasi orang tua kita. Itu yang selalu menjadi semangat kita. Kalau orang tua kita guru, maka kita menjadi dosen. Alhamdulillah, saya matola palallo apa? Karena bapak saya guru, saya dosen. Bapak saya dulu pensiun 3D, saya sudah kerugian berarti matola palallo selesai mi. Jadi saya sudah memenuhi janjiku sama orang tua. Ya, wahai orang tuaku, saya ke Makassar memenuhi janji matola palallo. Dan itu yang selalu kita jaga. Dan alhamdulillah, meskipun kita demonstran dulu, tetapi tetap kita menjadi calon profesor. Padahal dulu kita demonstran, demo tonjaki di DPRD. Pikir memang karena ada satu nilai yang kita junjung tinggi, si pakasiri, jangan majak muani pada merupakan tahu, itu yang kita jaga sampai hari ini. Makanya kita tidak pernah berkelahi. Kenapa? Karena pesan begitu mendalam, pesan orang tua. Mudah-mudahan insya Allah dalam konteks kepahlawanan dan sumpah pemuda. Jadi kalau sumpah itu bahasa Ugina mat anroh, artinya bersumpah, berjanji kepada diri sendiri terutama, dan berjanji kepada Allah. Ini yang paling utama, berjanji kepada semua makhluk untuk melakukan hal-hal yang baik. Nah ini sudah beberapa ayat Jami, saya bicara ayat karena sudah disampaikan oleh Prof. Mustari, tetapi saya kira yang terpenting adalah bagaimana mengembalikan etos kepahlawanan untuk menjaga anak-anak kita ini, menjaga uhwah, menjaga persatuan, menjaga toleransi kita, sehingga insya Allah dengan kaidah-kaidah ini bisa kita lebih memperbaiki kualitas bangsa ini. Saya kira
tidak terlalu banyak yang saya sampaikan. Demikian untuk sementara, mudah-mudahan dalam sesi dialog nanti kita bisa lebih banyak untuk kita bicarakan dan berkembang. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih moderator. Terakhir menanggapi tentang bagaimana menghidupkan kembali semangat kepahlawanan. Saya terutama kemarin waktu saya membawakan mata kuliah filsafat ilmu di strata 1 dan strata 2, itu waktu saya tanya misalnya soal kepahlawanan itu, saya bagaimana dia misalnya mengenal Ki Hajar Dewantara, tetapi begitu saya bertanya siapa itu Hertasni, dia tidak ngerti itu anak kita. Siapa itu Andi Tondro, dia tidak tahu itu. Siapa itu Abdullah Desirwa, mereka tidak ngerti siapa itu Abdullah Desirwa. Nah, ini saya kira ini perlu kita gali. Siapa itu Pangeran Petarani? Siapa itu ini? Karena anak-anak sering melintas di jalan Petarani, tapi tidak tahu siapa itu Petarani sebenarnya. Kalau tiap hari kita melintas di situ, dan uniknya ini mahasiswa tidak paham itu, bahwa Petarani itu ini, siapa ini, anaknya siapa, bapaknya siapa, kan gitu. Hertasning itu ternyata ini Arupala itu siapa. Mereka selalu tiap hari, kau tinggal di mana nak? Saya tinggal di Hertasning. Saya tanya siapa itu Hertasning, dia bilang enggak tahu siapa itu Hertasning Pak. Bukan sepupu saya juga itu Pak. Artinya apa? Ini perlu kembali diolah semua yang lokal-lokal kita ini, diajarkan kepada anak-anak kita supaya mereka mengetahui pahlawan-pahlawan lokalnya, kan gitu. Di Yogyakarta itu ada satu filosofi kepemimpinan yang saya pelajari, dan itu waktu saya kuliah S3, saya pernah diskusi dengan teman-teman di Yogyakarta. Mereka kan gubernurnya namanya Hamengkubuwono, kan gitu. Jadi rajanya itu, kemudian wakilnya namanya Pakualam. Jadi dalam kaidah kita itu Hamengkubuwono, kalau di Bone itu ada namanya Mangkau Ribone, itu kan itu jadi raja itu. Jadi saya kemudian berdiskusi bercanda bahwa artinya pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang memangku rakyatnya. Ya kan, memangku itu artinya kan buana itu alam. Jadi ada satu ini, mungkin ini bukan kaidah hadis itu. Lamma khalaqallahu ta'ala al-ard, waktu Allah menciptakan ini alam semesta bumi ini, pastakarat bergerak itu alam tendre kedo-kedo ini. Jadi wa khalaqal jibal, lalu Allah menciptakan jibal, menciptakan gunung, fataharrakat, itu langsung diam itu. Fastajabal malaikat, hidup malaikat ini. Malaikat, ya Allah, engkau menciptakan sesuatu yang dahsyat namanya jibal. Dari paku alam itu, jadi kalau ada pemimpin, kenapa sering mengamuk rakyatnya? Karena tidak memangku dengan baik. Dia tidak menjadi paku alam, dek nan jadi sapolino yang madecin, tidak menjadi paku alam. Jadi pemimpin yang baik itu harus menjadi pagar. Itu kan makanya Polda itu memakai filosofi apa itu Pallawalipu. Itu Polda punya itu, dia pakai sampai hari ini. Tidak tahu saya bagaimana sejarahnya Polda sehingga menggunakan kaidah Pallawalipu, artinya Pallawa penjaga kampung. Ya kan, Pallawalipu artinya dia menjaga kampung ini supaya aman, tentram, damai dan sebagainya. Tapi dia menggunakan kaidah filosofi Pallawalipu itu, dan itu saya kira bagus itu. Karena kenapa? Menghidupkan satu suasana kearifan lokal. Nah, ini perlu diajarkan ke anak-anak kita, etos-etos kepahlawanan, supaya jangan cuma di Yogyakarta mereka belajar, tapi kita juga punya filosofi kepemimpinan yang sangat mendalam, hanya saja tidak dicoba diangkat kembali dalam berbagai perspektif. Saya kira ini penting sekali, dan mudah-mudahan ngobras ini menjadi inspirasi untuk kita semua, supaya mulai hari ini kita coba kan dari masjid, minal masjid ilal masjid. Jadi itu kan itu apa itu perjalanan Rasulullah itu minal masjid ilal masjid, dari masjid al-markas ini insya Allah membangkitkan semangat kita semua. Mudah-mudahan insya Allah betul-betul kita memperbaiki itu. Jadi ini kan filosofi Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu berjalan di waktu malam. Kita tidak perlu terlalu berkoar-koar seakan-akan kita berjalan di malam hari. Tidak ada yang lihat kita, tapi kita selalu melakukan kebaikan-kebaikan, kan gitu. Jadi mengandung berbagai makna filosofi, sekalipun belum tentu benar, karena bukan pakar saya menjelaskan itu, tetapi saya selalu menyampaikan kepada mahasiswa bahwa kenapa Rasulullah diperjalankan malam hari, supaya memberikan satu pesan prinsip bahwa
kebaikan yang kita lakukan itu tidak perlu orang lain harus mempersaksikan, tetapi bagaimana di dalam waktu-waktu gelap, waktu-waktu yang banyak orang tidur, kita berusaha melakukan kebaikan. Mudah-mudahan insyaallah semangat ngobrasi ini akan menjadi inspirasi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.